Prodi Muamalah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya bahagia sekali dan tersentuh sekali bisa kumpul di sini. Jadi mungkin saya posisinya bukan sebagai prodi tapi sebagai moderator dan mungkin juga memberikan sedikit inspirasi ya berkenaan dengan Kamis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, silakan masuk, Andri. Baik, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena kita kedatangan seorang tamu yang justru luar biasanya itu dari other side, dari sisi yang lainnya. Mungkin sebagian teman-teman itu ketika bayangkan ada tamu dari Singapura, ya dari Singapura, kemudian juga student di UTM, kemudian juga pokoknya pertanyaan itu Singapura gitu ya. Jadi seorang tuh kayaknya wah gitu ya, kayaknya kayak gimana gitu ya. Padahal justru sebaliknya. Terkadang kita itu melihat hanya dari sisi apa? Tampilan. Sayang sekali. Makanya kemarin sempat ini yang bagian editing itu ini bener fotonya nih, sebenarnya bener lah, nggak ada lagi. Justru itu yang menarik. Ya bahkan ini akan memotivasi kita. Ya bahwa ya tampilan luar kemudian juga mungkin keterbatasan kita ini justru adalah bukan apa, justru itu bukan nilai standar. Ya ini justru ada sesuatu yang lebih yang tidak akan kita dapatkan di tempat yang lainnya. Nah, hari ini kita kehadiran Ustaz Muhammad bin Tokian atau Muhammad Tokian. Beliau adalah teman saya dari Singapura, kemudian student di UTM, University Teknologi Malaysia, dan beliau termasuk OKU. OKU itu di sini tulisannya apa tuh ya? Tulisannya itu adalah person with disability. Jadi itu atau OKU itu orang kurang upaya. Ya, orang kurang upaya itu apa ya? Kayak semacam ya disabilitas lah. Kelompok disabilitas mereka ada yang biasanya penglihatannya kurang, ada yang mungkin pendengarannya kurang, ada yang tidak bisa baca, ya, ada yang mungkin mereka dari sisi punya banyak kekurangan. Tapi itu justru sengaja saya bawa agar apa, bahwa kekurangan yang ada pada kita itu justru kelebihan kita. Kita akan lihat, mungkin saya kayak bahas sedikit bahwa beliau karena di Singapura kalau bahasa Inggris pasti gak usah ditanya, tetapi yang paling beliau juga ahli untuk bahasa Mandarin. Hanci bisa bahasa Mandarin? Hanci bukan Mandarin juga bisa Mandarin nih. Beliau dapat penghargaan dari government Singapura juga untuk lomba Mandarin baik tulis ataupun lisan. Nanti boleh coba, kita boleh try untuk bahasa Mandarinnya. Kemudian bahasa Jepang juga bisa. Kemudian bahasa Arab juga barangkali ikut bahasa Arab. Kemudian juga bahasa Jawa karena beliau itu ceritanya nanti akan cerita kakek moyangnya itu dulu waktu zaman penjajahan Belanda itu dari Jawa dan Pacitan itu dibawa ke Singapura, ya dibawa ke sana kemudian kerja, akhirnya banyak sekali di sana itu orang-orang Jawa. Termasuk kalau kita pergi ke Johor Bahru di Malaysia itu, di sana itu ada kampung yang anak-anak kecil itu masih bisa bahasa Jawa, gitu ya. Nah ini menarik sekali. Jadi sekali lagi, jangan bicara tentang sesuatu yang kelihatannya itu ini, tapi justru itu kita yang normal saja kadang malah tidak bisa. Apalagi kalau mungkin yang mahasiswa, kalau kita normal saja itu kadang kadang itu malah datang itu terlambat atau mungkin kuliah itu agak malas-malasan. Nah ini coba beliau nanti boleh cerita bicara tentang bagaimana kursusnya yang diikuti, kemudian juga bagaimana kegiatan-kegiatannya. Beliau juga ngajar di Madrasah Separuh Masa. Ya, kemudian tesisnya itu tentang peranan guru pada sekolah separuh masa di Singapura. Baik, nanti formatnya kita diskusi. Beliau hanya bicara mungkin sekitar berapa menit? 15 menit juga cukup, atau 10 menit kita akan cerita banyak, termasuk nanti hal yang mungkin dianggap sesuatu yang kayaknya Singapura itu kayaknya kayak gimana gitu ya. Karena ini saya bawakan karena kita ingin Jakarta nih. Orang Jakarta siapa? Saya takutnya itu nanti Jakarta itu jadi kayak Singapura gitu ya, dipimpin oleh non-muslim gitu ya. Kemudian kita muslim itu kayak gimana. Dan kita juga akan lihat bagaimana ketika muslim yang awalnya adalah menguasai Singapura kemudian beralih ke Chinese ya, bukan bukan Cina ya, tapi oleh Chinese itu kemudian bagaimana orang-orang Melayu itu bisa bertahan. Dan ini saya yakin hari ini kita bisa diskusi ya, harus aktif semuanya, adalah menyiapkan diri kita
antum dan antuna semuanya itu masih muda, sekarang umurnya 20 tahunan ya, 20 ke bawah. Berarti saya tidak tahu apakah 5 tahun ke depan, 25 tahun ya, mungkin 10 tahun ke depan atau mungkin 15 tahun ke depan, antum tuh mungkin masih ada tinggalnya di Jakarta. Saya nggak tahu di Jakarta itu 15 tahun ke depan itu seperti apa, apakah sudah dikuasai oleh Cina atau tidak. Ya, kemudian mungkin juga antum nanti yang pergi ke KL, ada yang ke UK, ada yang ke Europe. Yang pasti ketika antum itu tinggal menjadi satu warga minority Muslim, kayak gimana caranya sebenarnya? Bagaimana bisa eksis? Mamanya antum pindah, mamanya Ashari, mungkin mau kuliah di Jerman mamanya. Ya, bagaimana eksis di tempat minoritas? Ya, Muslim minoritas. Bagaimana ketika kita sholat ternyata CCTV itu ada di mana-mana. Kemudian ketika kita di masjid saja lebih dari 3 orang itu pasti akan dilaporkan. Ya, kemudian juga ketika mereka buat organisasi atau apa, tidak sembarang. Khutbah Jumat pun semua harus dari government, harus dari kerajaan. Nggak boleh khutbah Jumat itu tanpa teks. Banyak sekali hal lain yang kita bisa diskusikan. Kemudian semua bisa sharing semuanya, dan kita akan berikan satu motivasi bahwa kita yang normal, kita yang punya ini juga masih bisa untuk berprestasi. Ya, kemudian kenapa? Karena yang lain juga bisa berprestasi kalau itu, kalau seperti itu, kenapa kita dan juga bisa berprestasi. Baik, kita formatnya sharing saja, tidak terlalu lama. Nanti boleh ngobrol-ngobrol. Baik, kepada beliau kami persilakan untuk discuss, untuk mengasih waktu mungkin 10 menit atau 15 menit. Setelah itu kita bisa diskusi. Siap semuanya? Siap. Oke, semangat. Coba basmalah. Oke, luar biasa. Baik, kita silakan kepada beliau untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya bersyukur pada hari ini dapat diberi peluang untuk berdiri di sini untuk berkongsi tentang cabaran Muslim minority, nikmat atau kesekaan, yang berisi sedikit informasi tentang sejarah Singapura, keadaan Singapura dan keadaan Muslim minority di Singapura. Sebelumnya, jika saya akan berkongsi tentang saya akan perkenalkan diri saya sedikit, dan juga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ini sebagai seorang PKU, seperti yang telah dimaklumkan tadi oleh Dr. Wisnu tentang saya, ya. So just for show of hands, who has visited Singapore before? Anyone has visited Singapore before? Anyone been to Singapore? Yes, some of you have visited Singapore. So I think. How long ago? 2 years ago. So I think you must have seen the recent development in Singapore. Because 2 years ago, it's not considered too long. Okay, my name is Muhammad bin Tokyat. I'm actually of Javanese descent, from Pacitan. My grandfather was from Pacitan, and my father and mother were both Pacitanese. So I'm actually a pure Javanese. But my Javanese is actually slipping away. But I tried to revive it by learning it online and doing self-learning. So Alhamdulillah, I have confidence in using Javanese Ngoko and Javanese Krama, and depending on whoever I'm talking to. And I'm actually speaking in Javanese in Facebook, in social media. So with that, I just want to see whether is my Javanese okay. Suka ngendeng para saudara pun. Mugi-mugi saya sangat paham, ya, sangat paham. Insyaallah, alhamdulillah. So actually, I'm a linguistic person. I love to learn languages. I love to learn languages that I'm fluent in. English. My first language in Singapore, Bahasa Melayu, which is my second language, and I took up third language, Chinese. So Chinese, I learned up to advanced level. Okay,
So whoever is interested to learn Chinese, I can guide you from zero to hero perhaps, and you can use it, in your career development. So, okay, so that's my linguistic ability. Okay, I took Arabic for 4 years in Pergas, Persatuan Guru-Guru Agama Singapore. But unfortunately, I have no PD, percaya diri. Although I'm trying to, make sure that I am good in it, the way I'm good in my Chinese. Okay, so a little bit of Chinese. Okay, 早上好，希望你们会明白我所说的演讲。所以呢，如果不知道的话，如果有错误的话，多多指教。Okay, so that's Chinese. Yeah, so I've been given an award in Singapore for being able to speak good Chinese, and it's PRC, China Chinese. It's not Singapore Chinese. Okay, so kita balik kepada bahasa Melayu. Ya, saya di Singapura saya sebagai pegawai awam ataupun istilah PNS, pegawai negeri sipil. Jadi bagaimana ya seorang OKU itu boleh masuk ke dalam PNS, sedangkan PNS itu tahap kemasukannya sangat tinggi dan sulit. Okay? Dan saya di sini mengambil kesempatan untuk memberi semangat. Kalau di Indonesia ini rata-rata orang mengatakan susah untuk mendapat pekerjaan. Susah untuk mendapat pekerjaan. Tapi saya alhamdulillah di sana pun saya menghadapi keadaan yang sama. Waktu saya nak mohon kerja itu, saya diberitahu you got no hope. Saya diberitahu di sana you got no hope. Tahu tak betul you got no hope? Ada yang bisa terjemahkan? Nggak punya harapan. Ya, kamu nggak ada harapan sih kayak gini, mana bisa kerja kamu gitu. Jadi waktu saya mohon kerja, saya nggak bisa kerja. Ya, saya layaknya tuh waktu kalau seperti saya ini, layaknya tuh sebagai operator telepon. Ya, suka yang terima telepon tuh resepsionis itu layaknya kayak gitu di situ. Jadi saya merasa, nggak boleh saya gitu karena saya ada kelebihan lain. Saya harus lebih bisa. Saya mau kehidupan yang mewah seperti orang lain, kehidupan yang baik ya, yang berkualitas seperti orang lain. Nah, jadi saya tuh dalam keadaan kekecewaan itu saya cari jalan. Mana sih kalau kekuatan saya? Dulu saya nggak ngerti kekuatan saya di mana. Kekuatan saya itu apa gitu. Karena banyak yang bilang saya you got no hope, nggak bisa apa-apa. Ya, ya bisa nangis saya kalau ceritain sebenarnya. Ya. Okay, so, nah jadi kelemahan kekuatan saya cari, dan kebetulan waktu saya setelah saya GCO level atau di sini SMP, nah di situ kan saya dapat dugaan seperti itu, you got no hope. Jadi saya cari kekuatan saya dengan saya coba bahasa, yang saya baca Mandarinnya itu waktunya ngaco. Jadi saya yang kalau ngomong tawarin ya, kalau nggak bisa ngomong ya jangan ngomong gitu. Ya saya terima aja. Terus saya belajar sendirian. Coba ada yang hargai. Malah bila dihargai kita rasa wah bagus ya. Kita coba lagi. Terus waktu saya masuk PNS itu waktu saya mau kerja di PNS itu dilecehkan itu. Kamu nggak bisa melihat jelas. Oke, saya kurang jelas, penglihatan saya kurang jelas. Cuma 10% aja. Jadi kalau yang ada di sini tuh saya lihatnya nggak jelas gitu. Kalau berapa orang sih mau hitung tuh harus satu-satu saya dekat-dekat ya, nggak jelas ya. Nah jadi kamu kalau mau kerja di sini kalau dilecehkan tuh, kalau dikejar anjing gimana? Soalnya nggak relevan sama kerja yang saya minta itu. Tapi nggak apa deh, saya coba. Terus satu hari itu memang rezeki dari Allah Ta'ala mengizinkan saya dapat kerja sebagai OB. Padahal saya itu SMP. Dulu kalau SMP itu bagus, bisa dapat kerja yang bagus kalau sempurna gitu. Bisa dapat kerja di administrasi. Tapi saya OB aja nggak apa-apa, gaji kecil, nggak apa, saya coba aja. Setelah dalam saya menjalani kerja OB itu saya memperhatikan gimana kerja-kerja orang. Terus setelah 2 tahun saya dibully disuruh beli nasi. Bang beli nasi bang, mau nasi jangan taruh, kalau ikannya jangan ada ekor ya, kalau mau macam-macam ceritanya itu, ya milihnya itu.
Kalau sampai ditegur, kok kamu beli nasi ke orang sih? Itu kan kerja kamu, tapi namanya OB itu paling bawah. Sudah dibuat di sini ada OB kali ya? Ya kan? Setelah 2 tahun tuh saya udah pede, saya datang, saya mau tukar ke administrasi. Jadi saya masuk bidang administrasi. Administrasi pun 2 tahun. Dalam administrasi saya juga suka tanya-tanya ini gimana buatnya. Di kerja-kerja sistem itu kan di BNI itu banyak sistem yang kita harus hafal kan. Nah terus dalam kerja ini kan saya suka ingin tahu, suka belajar, dan suka bantu orang. Apa yang sudah saya ketahui itu saya sampaikan ke orang lain, saya ajarkan ke orang lain ya. Terus 2 tahun itu saya dinaikkan pangkat ke tingkat yang tinggi. Nah itu semangat saya naik lagi. Saya belajar terus naik lagi pangkat. Saya sudah sampai sekarang saya sudah di dalam bidang manajemennya, di eksekutif manajemennya. Padahal saya keterbatasan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Taala sekarang ini salah satu kerja saya ialah mereview financial returns oleh peserta-peserta di sana. Saya mereview accounting ataupun penyata kira-kira di sana, kalau sihat enggak sihat tuh, kalau ada yang melanggar undang-undang itu saya nasihati saya itu, dan juga menghitung pembubaran aset kalau ada pembubaran itu. Jadi bayangkan ya, daripada orang yang dikatakan numpuk, saya bisa. Kalau kita jangan terus kecewa, jangan terus merasa putus asa, kita harus terus cari. Itu omongan itu jangan diambil dalam hati, jangan disimpan dalam hati. Ya, don't put it in your heart. Okay, take that. Kalau saya berpegang pada falsafah Inggris ya, make every challenge an opportunity, or change any challenge to opportunity. Berarti jadikan segala cabaran itu atau tantangannya di sini, jadikan segala tantangan itu peluang untuk meraih sukses. Nah itu saya, kegiatan saya. Dan sekarang saya bekerja, saya mengajar di madrasah separuh masa, dan saya memberi bimbingan Al-Quran juga di sebelah malamnya. Saya juga memberi bimbingan Al-Quran Braille. Saya mengajar Al-Quran Braille. Di Al-Quran Braille, di versi Braille saya bisa baca bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Jadi banyak tuh sebenarnya kita bisa belajar ya. Apalagi yang masih muda kan, saya lagi sudah tua nih, saya sudah 53 umur saya. Ya, sudah anak saya sudah besar. Anak saya seumuran antum semua, sudah 23 pertama. Sudah besar. Jadi masih belajar nih, masih merasa kurang, masih belum merasa sudah bagus ya. Jadi sesuai dengan itu juga saya rasa persembahan saya ini mungkin banyak kekurangannya. Mohon pengertiannya, mohon paham. Nah, terus selain dari kegiatan itu, saya juga melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarelawan. Atau di sini apa ya? Sukarelawan itu suka bantu-bantu. Sukarelawan itu bantu-bantu tidak ada duitnya itu. Sekarang sama ya, sukarelawannya saya bantu-bantu ini ngajar karena ngambil uang, ngajar secara gratis. Kalau bapak-bapak yang sudah lanjut usianya mau belajar, saya kasih gratis ya. Ya itu, dan apalagi ya cari-carilah kalau siapa-siapa yang, kalau guru-guru, kalau pelajar-pelajar itu mau cari guru tapi nggak tahu, saya rekomendasi sama teman-teman itu. Nah itu kegiatan saya ya. So, mudah-mudahan sedikit sebanyak tentang saya itu dapat dijadikan satu motivasi. Oke. Seterusnya tentang Singapura, sedikit tentang Singapura. Mungkin banyak yang belum tahu tentang Singapura. Singapura kecil saja ya, 719 km persegi. Ya, dulunya 647 km persegi, tapi sekarang sudah ditambah jadi 719 km persegi. Demografi penduduknya ya 74% Chinese atau orang Tionghoa, di sini bilang Tionghoa ya, di sini bilang Cina ya. 14% orang Melayu, yang 99% Islam. Terus yang selainnya itu terdiri dari India, Serani,
dan warga negara baru dan negara-negara lain yang dapat kerakyatan di sana. Jadi bayangkan sebagai minoriti itu, minoriti Muslim itu banyak cabaran atau tantangan yang perlu kita hadapi. Apalagi sebagai seorang OKU, okay. Jadi apa yang saya ceritakan tentang OKU ini mungkin boleh dikaitkan dengan semua, tapi tidak secara keseluruhannya. Ya. Nah, di sana kalau mungkin pernah dengar, oleh kerana kebanyakannya bukan Muslim, jadi kegiatan-kegiatan keagamaan itu sepertinya ada keterbatasan. Salah satunya ialah suara azan tidak boleh keluar daripada masjid. Seperti di sini ya, waktu-waktu kita boleh dengar keliling itu ada suara azan. Tapi di sana kalau datang Singapura seperti sepi ya, tak boleh dengar suara azan. Okey. Nah, itu satu. Terus pendidikan. Pendidikan kalau OKU itu sepertinya tidak begitu prioriti di sana, kerana bilangan OKU daripada golongan Muslim itu apalagi mungkin 0.1% mungkin, kecil sekali. Itu jadi oleh kerana kecilnya tidak signifikan dan tidak menjadi prioriti. Jadi oleh kerana itu saya sebagai seorang OKU merasakan saya harus berbuat sesuatu, saya harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan kepada masyarakat di dalam dan luar negara bahawa OKU itu boleh hidup, OKU itu boleh maju, OKU itu sepatutnya diberikan harapan, jangan dikesampingkan terus. Seperti mana saya merasakan sangat pedih, sangat perit, ya. Saya harap mudah-mudahan ke depannya OKU itu saya berani tampil di depan sini supaya seandainya antum semua mempunyai OKU, teman atau saudara atau keluarga, harus ambil sebagai satu contoh ya, supaya mereka juga tampil. Carilah, galilah apa yang ada pada mereka yang positif, yang boleh dikembangkan. Pasti ada. Kalau tidak, keadaan nasib OKU saya lihat waktu saya ke Bandung. Saya kan daripada Singapura, saya jalan-jalan ke Bandung, saya jalan-jalan ke Majalengka, dan saya kembali lagi ke sini. Saya perhatikan banyak OKU yang mengemis. Saya lihat banyak OKU yang tak ada pekerjaan tetap. Jadi di sana juga sebenarnya sama. OKU di sana rata-rata mengemis, minta-minta, dan kalau ada pun pekerjaan sangat sedih lah. Saya ada satu teman dia kelulusan SMA ataupun maktab tinggi. Kalau di sana bilang maktab rendah, di sini tahap SMA. Tapi apa kerjaannya? Menjual tisu paper ataupun mengamen untuk dapatkan duit. Kerana tidak diberi harapan, dan mungkin mereka tidak seperti saya. Mereka tidak seperti saya yang tidak putus asa. Saya sangat sedih kerana kebetulan teman yang jual tisu itu sama-sama seangkatan dengan saya. Ya, jadi mudah-mudahan di sini boleh jadikan satu contoh, satu sebab untuk mengubah. Itu keadaan OKU minoriti di Singapura. Okay. Tentang pendidikan pula, pendidikan agama, apalagi pendidikan agama, OKU juga sama, dikesampingkan, diketepikan, sehingga orang-orang yang mempunyai duit mungkin atau mempunyai kuasa merasa tak prioriti, kerana contohnya kalau orang OKU penglihatan, keperluannya sangat tinggi. Contohnya buku Braille, buku Al-Quran Braille itu 25 kilo beratnya untuk 30 juz. Saya beli daripada itu apa tu, Ibnu Maktum Institut Ibnu Maktum di kawasan, saya tak ingat di mana. Okey. Beratnya 25 kilogram. Kalau Al-Quran yang kita ada sekarang satu tu 30 juz, tak tahu berapa, jauh lebih ringan. Tapi kita pun masih malas nak baca. Dan untuk membaca Braille itu sangat sulit, sangat sulit. Ya. Nah, selain daripada mahalnya bahan bacaan, alat penglihatan pun mahal. Saya mempunyai alat penglihatan di rumah saya. Kalau di rumah tu ada alat penglihatan, membantu penglihatan yang harganya
Saya ada tiga. Satu kecil $5,000, yang satu besar sedikit $5,000, dan lagi satu penterjemah tulisan biasa kepada Braille itu $5,000. Jadi untuk melihat saja kita harus belanja sebanyak. Jadi yang saya ada total $15,000 di rumah, hanya untuk membantu penglihatan. Kebetulan untuk saya dalam membuat tesis, buat kerja-kerja saya di rumah, ya. Dan di tempat kerja saya tak boleh gunakan itu, kerana saya nak buktikan di tempat kerja bahawa saya boleh bekerja tanpa alat bantu. Alat bantu itu untuk kesalahan saya di rumah, tapi di tempat kerja saya berkorban. Saya bersusah-susah. Dalam saya mereview account itu, saya buat sendiri template. Saya cipta sendiri template untuk saya menjalankan kerja. Ya, kebetulan saya ada kesempatan memberi financial planning sharing itu, saya tunjukkan, saya beri. Okay. Nah, jadi di sini kita dapat lihat bagaimana OKU, bagaimana Muslim minority. Kalau OKU boleh merasa tersekat, saya rasa yang lain juga pasti merasa tersekat juga. Okay, kerana nak mendapatkan sesuatu agak sulit, ya. Nak mendapatkan sesuatu agak sulit, nah, kerana keterbatasan, kerana mungkin kita sebagai minoriti. Okay. Itu bahagian pendidikan. Nah, terus bahagian amalan-amalan agama, pengamalan agama. Kalau di sana itu Maulidul Rasul tak boleh berarak-arak seperti di sini. Di sini meriah kan, Maulidul Rasulnya ada perarakan, kan. Kalau di sana hanya di stadium saja, ceramah itu saja, tak boleh berarak. Jadi sangat sedih lah. Jadi sebenarnya untuk solat Aidilfitri di lapangan apa semua harus ada izin. Ya. Jadi sebenarnya saya merasakan di Indonesia ni sangat beruntung kerana kebebasan melaksanakan suruhan-suruhan agama itu sepertinya tak ada sekatan. Dan juga bila tak ada sekatan, saya rasa OKU di sini mungkin boleh diperbaiki nasibnya. Seperti kami ni rasanya agak sulit, tapi alhamdulillah dalam 10 mungkin satu yang berjaya. Kalau di Malaysia masih bagus sikit OKU-nya, kerana di sana kan negara Islam. Okay. Nah, jadi yang dapat saya sharingkan hari ini ialah semangat bagaimana kita nak mengatasi cabaran-cabaran yang di hadapan kita untuk kita terus hidup dalam keadaan yang terbatas. Kalau dalam konteks saya di Singapura, keterbatasan fisik, keterbatasan dari sudut demografi, keterbatasan juga mungkin ekonomi, kerana di sana serba-serbi mahal, tapi untuk semangatnya di sana, kalau kita buat segala kerja itu ada dia. Kebetulan saya lupa nak beritahu, saya juga sebagai volunteer atau sukarelawan. Ini penting, kerana saya adalah salah seorang volunteer sukarelawan dalam penjara. Saya masuk penjara seminggu sekali untuk memberi nasihat kepada narapidana. Kalau di sana dalam bantuan untuk supaya kembali ke jalan yang benar, saya memberi nasihat. Di situ sangat luar biasa saya diberi peluang, dan saya dah masuk penjara dan saya dah merasa berada di belakang jeruji besi. Luar biasa. Dan di situ kita dibayar gaji, ya? Dibayar gaji. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya alhamdulillah dalam keadaan saya terbatas itu, saya mendapati rezeki itu lebih luas, diperluaskan oleh Allah Ta'ala. Maka kita jangan merasa selalu tertekan, ya. Kita harus yakin bahawa apa pun keadaan kita, Allah Ta'ala yang menjaga. Kita hanya perlu berusaha. Okay? Istilahnya tawakal dalam Islam itu harus berusaha, terus berdoa, terus kita serahkan kepada Allah. 3 jaluran itu: berusaha sekuat mungkin, berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala, lepas itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala, dan Dia lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan Dia Maha berkuasa untuk melakukan apa saja kepada sesiapa dikehendakinya. Jadi dengan itu saya rasa itu saja perkongsian saya. Mungkin
Sebenarnya saya banyak nak sharing, tapi rasanya bagus kalau saya dapat soalan-soalan, kita dapat berkongsi. Mungkin ada yang saya terlupa, ada yang saya terlepas. Kerana acara ni pun saya diberitahu pun secara ini Ustaz, secara impromptu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sudah jatuh. Baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan paham semuanya ya. Paham nggak nih? Paham ya. Jadi beliau itu OKU itu orang kurang upaya, atau orang kurang upaya itu tadi ya, kayak kalau kurang upaya untuk penglihatan itu tunanetra ya, tunanetra kalau di kita. Kemudian juga ada OKU yang lainnya. Beliau kebetulan sebenarnya nggak tunanetra, tapi tadi belum cerita tentang masa kecilnya gitu ya. Masa kecilnya ketika dibully gitu ya, dianggap itu ini sebenarnya anak ini melihat atau tidak melihat sih gitu, karena pandangan beliau itu hanya berapa? Hanya 2 meter aja. Jadi dari sini ke sini kalau melihat siapa nih Asari? 6 kaki. 6 kaki. Saya boleh lihat sekitar 6 kaki. Setelah 6 kaki itu sudah seperti sama-sama. Iya, jadi kalau melihat Asari ini kayaknya mukanya abstrak nih jadi. Ya karena memang karena apa? Ya jadi katanya tuh dia cuma lihatnya jadi 6 kaki itu berapa sih? 6 kaki tuh. Jadi kalau ngeliat sini semua itu cuman ya apa tuh nggak kelihatan, cantiknya nggak kelihatan gitu ya. Jadi karena itu dari kecil tuh teman tadi ketika lulus SMP ya, ketika lulus SMP itu dianggap oh ini anak ini buta nih, ya ini buta nih, karena itu akhirnya kemudian disekolahkan di sekolah ini ya. Sekolah spesial. Sekolah spesial untuk OKI yang jadi kerjanya itu buat apa? Bikin bakul, belajar jadi pokoknya yang kerja orang-orang yang tunanetra gitu lah, gitu ya. Terus boleh cerita juga dulu waktu kerja gitu ya, waktu kerja itu katanya karena dianggap waktu kerja di pabrik apa kayu atau mana? Oh iya. Cerita Sangat miris ya. Waktu saya tuh kan kita kan butuh uang ya. Jadi saya lupa bahasa itu ada keterbatasan, tapi kalau kita butuh uang kita jalannya juga. Saya kerja di pabrik kayu. Pabrik kayu itu kan kayunya jalan terus kan, dan kalau sampai ke saya tuh harus dilihat size-nya apa size-nya itu dan diletak di tempat yang size-nya. Tapi saya kalau melihat tuh lama gitu, mau tentukan ini kecil besar nggak ngerti, terus kayunya tuh numpuk terbang semua. Tapi diisyarat sama teman-teman nggak lihat, teman kan pakai bahasa tangan tuh suruh itu, tapi nggak lihat. Jadi diteriak pun nggak dengar, mesinnya kuat sekali. Dan sebelum kali itu menginak saya gitu, itu saya berhenti aja. Seminggu uang gaji nggak dapat. Kayaknya juga ya. Oh iya, ada cerita satu lagi juga. Jadi beliau pernah jadi apa? Yang di Sentosa Island. Jadi apa? Oh iya. Saya juga jaga gantri. Jaga karcis. Iya, jaga karcis di gantri itu masuk itu tol. Jadi bayangin kalau nggak lihat tuh kan Sentosa Island ya. Sentosa Island. Jadi setiap mobil yang lewat tuh harus beli karcis kan, harus ambil nomornya. Terus saya nggak lihat tuh, pada lepas semua nggak beli karcis. Jadi sama semuanya nggak kelihatan mobilnya gitu. Terus di dalamnya polisi, kok bisa lepas nih nggak beli karcis? Saya nggak lihat. Datangnya banyak itu, saya cuma lihat satu aja, nggak lihat.